Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi, sehimpunan kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan mengajak siapa saja untuk membangun ulang kecintaan, meretas ikhtiar-ikhtiar sederhana, serta mengerjakan aktivitas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Inilah yang kami sebut sebagai nguri-nguri kebudayaan sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang diunggah dan didokumentasikan ke akun-akun media sosial sebagai salah satu cara merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, malam ini 8 Maret 2025, konsentrasi sudah menghadirkan satu narasumber yang akan memperbincangkan perkara film nasional dan para apresiatornya. Selamat malam Mas Kurnadi Kalsum. Selamat malam Sehat. Mas Edek. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Mas Kurnadi ini adalah putra kelahiran Cirebon yang sejak muda aslinya menekuni dunia teater, terutama di kampus dan di kampungnya. Tapi kemudian beliau juga belajar tentang perfilman di Pusat Film Usmar Ismail ya Mas Kur ya? Iya. Dan itulah yang menjadikan dasar Mas Kurnadi kemudian juga bergiat di film dan sudah beberapa produksi film yang dibuatnya bersama kawan-kawan di sinematografi baik di Jakarta maupun di Cirebon. Dan malam ini terima kasih Mas Kur sudah berkenan hadir. Kawan-kawan di seluruh tanah air perlu mengetahui bahwa tampaknya ada situasi yang berubah karena Mas Kur tidak lagi sebagai pekerja lapangan, tapi sudah pekerja bagian pengawasan. Ngontrol karyawan. Itu malam ini pun sebenarnya karena weekend gitu kan, ada pekerja yang lembur. Barusan tadi kami berbincang di belakang, ada yang harus dikontrol, tetapi karena kecintaan Mas Kurnadi terhadap kesenian, terhadap perfilman, beliau masih mau menyempatkan waktunya untuk hadir di panggung bambu konsentrasi. Mas Kur, sudah lama kita nggak ketemu, udah berapa abad, berapa tahun, dan tampaknya situasi yang menurut saya semakin bergeser, semakin berubah ini. Tetapi saya melihat bahwa Mas Kur masih punya intensitas, punya kepedulian, punya empati terhadap kesenian terutama di Cirebon. Dan itu dibuktikan dengan keterlibatan Mas Kurnadi pada beberapa kesempatan, pada beberapa event kawan-kawan yang masih kreatif, masih melakukan produksi pertunjukan, produksi mungkin produksi-produksi perfilman di Cirebon terutama. Dan itu menunjukkan bahwa Mas Kurnadi tidak kehilangan perhatian, tidak kehilangan fokus terhadap apa yang menjadi minat dan hobinya. Nah, malam hari ini kebetulan konsentrasi mengambil
tajuk yang mungkin sederhana, Mas Kur, film nasional dan para apresiatornya, karena selama ini kita melihat bahwa kondisi perfilman di Indonesia sepertinya itu sudah mulai mengalami situasi yang agak sepi, ditandai dengan beberapa tayangan di bioskop yang tidak terlalu kerap, tidak terlalu banyak produksi yang kemudian ditampilkan di layar-layar studio mereka. Nah, Mas Kur, berbicara tentang film, kita tidak bisa melepaskan dari nama Usmar Ismail. Itu sebagai paling tidak di dalam sejarah perfilman Indonesia, Usmar Ismail itu sebagai peletak dasar yang menjadi pionir bagi lahirnya film di Indonesia yang ditandai dengan mulai tahun 1926 gitu, dengan ya saat itu masih menggunakan film bisu gitu kan. Jadi ada beberapa film juga yang kemudian digarap oleh Usmar Ismail. Setelah 5 atau 7 tahun kemudian barulah ada film yang bersuara, akhirnya film bisu, semacam dulu ada, kalau di luar itu kita sering melihat film Charlie Chaplin itu kan, semi pantomim dan ada dramanya, ada peristiwa tetapi tidak ada suara karena persoalan keterbatasan teknologi aja mungkin ya. Itu. Nah, dari Usmar Ismail kemudian ada Asrul Sani, ada Djaduk Jayakusuma, ada Sumanjaya, kemudian ada juga beberapa nama lain yang semakin kesini, misalnya seperti Teguh Karya. Kemudian Teguh Karya lewat teater populernya melahirkan Christine Hakim, kemudian Slamet Raharjo, lalu Alek Komang, kemudian Deddy Mizwar gitu kan. Ini berantai gitu kan. Artinya ada periodisasi yang kemudian menunjukkan bahwa perfilman di Indonesia tumbuh berkembang, kemudian mengalami dinamika yang luar biasa gitu kan. Terutama di 90 ya era 90-an, era 2000-an itu sangat ramai. Dulu saya pernah, karena di awal-awal 90-an itu kan lagi musim film film esek-esek sebenarnya. Dan saya mencoba menuliskan itu sampai banyak, kalau hari ini mungkin netizen gitu mengkritisi bukan tulisannya tetapi status saya sebagai gitu kan, siswa madrasah aliyah. Yeah. Anak aliyah kok nulis tentang film esek-esek katanya. Dan bagi saya itu menarik karena ada satu paradoks yang saya pikir antara pikiran dengan apa yang menjadi personality sama sekali tidak memiliki kaitan secara langsung. Ya, bagaimana Mas Kurnadi melihat perkembangan? Mungkin tidak harus dari awal, tapi Indonesia pernah mengalami kejayaan gitu. Kenapa saya bilang mengalami kejayaan? Karena hari ini sepertinya gitu, hari ini ya, tahun-tahun sekarang sepertinya mengalami kesepian gitu loh. Tidak seramai tahun 90, 2000, bahkan yang terakhir itu film yang best seller, yang banyak ditonton justru film tentang 7 hari menjelang meninggalnya itu kan. Film Vina itu meraup penonton sekitar 335 ribuan. Itu 5 juta. Ya, itu terakhir itu kan. Data terakhirnya seperti itu. Entah mungkin semakin bertambah. Artinya apakah selera penonton kita sudah mulai bergeser juga dengan pengaruh misalnya di awal 90-an ada sinetron, kemudian terakhir itu ada Netflix misalnya, orang dengan santai di rumah sambil tiduran bisa menonton film-film berkualitas tanpa harus pergi ke bioskop misalnya. Gimana menurut Mas Kur? Terima kasih Mas Edeng. Yeah. Ya mudah-mudahan undang saya nggak salah nih ya. Ngobrolin film ya. Ngobrolin film ya. Karena saya sekedar pecinta aja, kemudian apresiator. Yeah.
beberapa karya seni. Ya salah satunya antaranya film. Kalau toh memang karena kita ya pernah mengalami pergelutan di bidang film, Iya. dari mulai sekolah sampai akhirnya beberapa produksi yang pernah ada titik frustasi, karena kalau ini kita bicara industri ini ya. Iya. Makanya kalau baca industri suka enak gitu loh. Oke. Mungkin karena karena keberangkatan saya secara pribadi terhadap dunia kesenian itu tidak terlalu banyak hal-hal yang ingin dicapai secara lain selain apa yang saya mau itu. Yeah. Selain itu enggak. Karena saya yakin yang lainnya akan ngikutin aja, termasuk finansial. Kalau kita bicara film, kalau tadi pernah disampaikan oleh Mas Edeng tentang perkembangan film. Sebenarnya film itu dari mulai zaman Belanda udah ada. Gitu udah ada, mungkin karena teknologi aja. Yang dikenal dengan film bisu. Film-film doku, genre-genrenya juga banyak gitu kan. Sebenarnya dari dulu. Cuma di Indonesia itu kalau nggak salah dibawa sama Gubernur di tahun 2026 itu per 30 Desember tahun 2026 ada yang namanya film yang memang dimainkan oleh penduduk lokal. Walaupun yang buatnya orang Belanda. Namanya Lutung Kasarung. Itu itu dibuat ngambil dari cerita-cerita lokal, cerita daerah, dalam hal ini Jawa Barat. Gitu Lutung Kasarung. Dan catat sejarah itu bahwa kadang kita orang Cirebon nggak tahu nih. Lutung Kasarung itu diputar di Bandung pada tahun 2026, 30 Desember. Kalau nggak salah sampai di Januari awal lah, minggu awal. Itu bulan Februarinya tahun 2027, itu diputar di salah satunya gedung bioskop di Cirebon. Kalau nggak salah Magniun tak apa. Sampai sekarang saya juga ini referensinya itu, ini bioskop yang mana gitu kan, bioskop yang mana di Cirebon. Abadi Tapi murni. itu tercatat gitu. Walaupun ada mungkin Mas Edeng lagi zamannya sekolah itu kan di Cirebon itu kan bisa dicatat lah 7 gedung bioskop yang ngetop lah. Abadi Murni, ada Galaxy, Mandala, ada Galaxy, Mandala, kemudian Paradis itu kalau nggak salah namanya apa lu selain Paradis itu ada tuh ya. Iya. Gitu. Kemudian ada yang Misbar juga tuh. Itu apa tuh namanya? Dulu pernah ada yang ngetop banget di Cirebon. Nah ini perkembangan awal sejarah adanya film bisu yang itu Lutung Kasarung. Yang biasanya didubbing tuh. Musiknya juga ketika nonton bioskop itu, ketika nonton Lutung Kasarung itu musiknya live. Kayak pertunjukan teater sekarang. Kalau pertunjukan teater mainnya langsung nih pemainnya. Kalau dulu mah kan ada di filmnya, ada slide-nya. Kemudian musiknya itu kan pakai gamelan yang langsung itu. Itu Lutung Kasarung. Perkembangan yang Pak Usmar Ismail itu radhiyallahu an. Pak Usmar Ismail peletak batu pertama mungkin, walaupun memang secara hakikatnya mungkin ada sebelumnya ya. Cuma yang dikenalnya itu pada saat Usmar Ismail membuat Darah dan Doa apa nggak salah. Ya. Darah dan Doa, film perjuangan itu di tahun 50-an. Di tahun 50-an kalau nggak salah di Maret, di Maret, sehingga film nasional itu Hari Film Nasional itu ada di Maret itu kan. Dan catat bahwa adanya Hari Film Nasional itu nggak di zaman Soeharto, Pak. Belum di zaman sebelumnya, malah di Jalan Habibie. Akhirnya adanya, kalau nggak salah ya, adanya ditetapkan bahwa tanggal di 11 Maret apa itu? Maret. Itu Hari Film Nasional. Jadi nggak dari lama catat loh. Itu. Nah, yang bikin saya merasa bangga itu ternyata film pertama yang Lutung Kasarung, yang film bisu itu pernah diputar selain di Bandung itu, yang keduanya di Februari 2027 itu adanya di Cirebon. 1927 itu adanya di Cirebon. 1926 per Desember sampai awal Januari 1927 itu di Bandung. Februarinya itu antara tanggal 14-an Februari 1927 itu diputar di Cirebon. Itu kesininya itu. Kemudian kalau kita bicara tentang perkembangan apresiator ya, apresiator terhadap film nasional, kalau menurut saya baik, Mas. Kalau menurut saya baik-baik saja. Artinya ada. Industri film juga banyak. Gitu. Pemain film juga banyak.
sutradara juga oke gitu, bagus-bagus gitu. Cuma kalau kita bicara industri lagi-lagi, kenapa? Kalau tadi ada film esek-esek, ada apa namanya fase-fasenya ya. Yeah. Ada film pernah dulu esek-esek, komedi, kemudian horor. Itu genre-genre yang dibuat oleh industri. Kalau kita bicara industri ya bicara selera, Mas. Yeah. Bicara selera. Kenapa beberapa film sekarang itu yang tahun 2023 itu ya, 15 besar film nasional yang ditayangkan di bioskop, 15 besar penonton terbanyak itu 10-nya itu Film horor. film horor. Dan bagi saya asik juga sih, dapat sih gitunya. Ada beberapa film yang memang kita ya itulah gitu ya. Itu mah di belakang. Kebagian order. Gitu. Jadi produser. Saya emang nggak apa namanya nggak ke lapangan udah ini. Di balik Tapi meja aja karena berarti sekarang. Seneng karena ini ya alhamdulillah, dan ratingnya tinggi. Nah, Kayaknya sih kayak dulu nih perkembangan film dari mulai romantis di tahun 2020 ada Milea. Ya kan, Suara Dilan. Iya. Walaupun itu sequel dari Dilan 1990 ya. Gitu. 2019 2020-nya itu ada Milea, Suara Dilan. Itu kan ngetop tuh bagus. Rame kan? Dikenal film romantis. Penontonnya cuma 2 juta. Mas. Tapi itu bagus. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Perkembangan ke sini ternyata kalau kita lihat itu di 2021 sampai 2024, 15 terbesar penonton di beberapa film nasional itu dikuasai horor, Mas. Wah, jangan-jangan emang asik-asik orang Indonesia itu udah capek ngedengerin apa tentang peristiwa apa ya, udah yang horor-horor yang sedep-sedep yang bikin ngagetin gitu jump scare kan. gitu. Yang surprise-nya kenceng, kemudian yang suspense-nya juga kenceng, jangan-jangan itu. Buktinya pada itunya begitu. Yang tahun 2021 tah. Itu kalau nggak salah yang KKN Desa Penari. Itu booming tuh. Booming, dan sampai sekarang sepertinya belum terkalahkan rekor penonton terbanyak. KKN Desa Penari itu sebelum Badaruhi. KKN Desa Penari itu penonton sampai mencapai 9 juta. Gitu, 9 juta 200-an. 9 juta 200 ribuan. Gitu. Hampir dikalahkan oleh agak lain yang tahun 2024. Yang komedi. Yang komedi itu 9 juta 100-an lah gitu. 9 juta 100-an. Dikit lagi itu, tapi tetap aja kalah kan? Kalah kan jumlah penontonnya. Dan sekarang dikuasai sama horor. Kayak semacam yang garapannya kan oke nih saudaranya. Ada Kimo, ada Joko Anwar, ada Awi gitu. Kemudian penulisnya nih kayaknya penulis itu aja Laila itu aja. Kenapa yang lainnya enggak? Mungkin soal industri, lagi-lagi soal industri. Soal industri. Ya kan? Lagi-lagi soal industri. Itu tahun 2024 awal itu udah diawali sama komedi, Mas. Tejo Sowan Jakarta nggak laku, Mas. Nggak laku. Dan yang lebih apa bagi saya, ngusap dada, biaya produksinya besar, Mas. Itu sampai di 70 miliar. Kalau KKN Desa Penari paling di 15 miliar, Mas. Gitu. 15 miliaran. Itu Buya Hamka itu antara 60 juta sampai 70 miliar biaya produksi. Yang kapal Panderwick gitu. Bukan, beda lagi. Yang 2024, Mas. Kapal Panderwick rame pada waktu itu, walaupun nggak sampai di 5 juta. Itu 5 juta penonton. Tapi ini yang Buya Hamka kemarin ini biaya produksinya kenceng. Tinggi. Penontonnya tapi nggak laku. Bukan nggak laku, sedikit penontonnya. Sama gitu dengan kan. Rafathar berarti. Nah, di 2 jutaan itu. di 2 jutaan memang. Gitu kan, Mas. Itu. Kan sayang, Mas. Sama aja kalau bisa itu kan film Muhammadiyah ya. Iya. Film Muhammadiyah. Sama aja film NU ya, Sang Kiai. Cuma 2 juta ke penonton. Atau 1 jutaan itu. Gitu. Ceritanya Kiai Hasyim. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Itu makanya ini kalau bicara industri selera penonton, Mas. Termasuk selera strategi. Kalau misalnya film Buya Hamka. Film Muhammadiyah, Mas. Bakalnya Muhammadiyah, Mas. Muhammadiyah itu kalau nggak salah di tahun 2023 itu di kementerian itu sekitar 60 juta, Mas.
Kalau orang Muhammadiyah suruh nonton semua. Mm-mm. Kayak film Siska itu, Siska yang Cirebon, yang Yeah. Siska, Cirebon. Akhirnya beberapa kadis harus pada nonton. Iya. Gitu. Aduh, pemaksaan juga nih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu bikin rame, minimalnya biaya produksi tergantikan. Itu mah nggak tahu nih. Roadshow. Nggak tahu nih. Setelah itu ada film Baridin Ratmina yang itu sudah terlalu biasa kalau misalnya. Kenapa nggak ngambil yang lain itu kan? Akhirnya penontonnya nggak tahu sampai sekarang berapa. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting main Cirebon harus ada gitu mas. Harus ada gitu. Jadi produksi film Indonesia banyak kita kalau misalnya orang idealis kenapa yang itu pada ditonton. Vina mas. Iya. Film Vina mas. Itu di salah satu gedung pertunjukan 21 di Cirebon dua studio dalam waktu yang bersamaan dibuka penuh semua mas. Ternyata tidak hanya di Cirebon mas, Di mana-mana. gitu. Cuma penonton terakhir sampai di 5 jutaan mas. 5 juta lebih dikit lah gitu. Tapi kan akhirnya bagus juga Untuk bisa industri. dibilang, untuk industri walaupun mungkin berbagai cara lah berbagai macam cara sehingga orang penasaran. Ya lewat media sosial, lewat apa dan sebagainya. Apa harus diramekan dulu lewat media sosial terus rame? Kalau dulu kan pernah kita bedah novel itu kan yang punyanya siapa tuh dulu? Air Mata Surga. Oh iya. Air Mata Surga punyanya Agung Irawan. Itu kan dari novel. Nah, sekarang banyak mungkin bisa dia dari kasus dulu. Kalau pengen ngetop dari kasus dulu ke janjian seperti itu. Jadi bicara penonton, bicara apresiator, pengen rame. Ikuti apa yang menjadi apa yang keinginan gitu kan. Masyarakat. Kalau misalnya mau merubah dulu, ya wayahna mungkin. Apa namanya, mulai perjuangan lah. Mulai perjuangan gitu ya. Ya, gitu. Ini kan pergeseran ya. Artinya situasi hari ini masyarakat menghendaki film-film yang mungkin lebih ke komedi. Kalau saya melihatnya film horor itu seperti komedi justru karena memang di banyak peristiwa orang-orang yang nonton komedi terutama ibu-ibu itu udah tahu jalan ceritanya. Abis ini gini gitu kan. Wah, coba aja abis ini begini nih. Oh bener kan anu. Jadi lebih banyak kita mendengarkan komentar penonton dan saya melihat bahwa itu kebahagiaan mereka, bukan filmnya seperti apa, tapi bagaimana mereka bisa memberikan interaksi terhadap peristiwa di depan layar yang mereka hadapi itu, gitu malah kan? Esensi nggak ada. Malah bisa ya lagi bahwa itu selera. Kalau misalnya soal plotting cerita, alur cerita, lu film India itu udah tahu lu ceritanya bakal kayak gini. Tapi anteng deh sampai 3 jam itu. Gitu. Karena apa? Lagi-lagi ya mungkin orangnya senang ada musiknya, ada apanya. Kemudian starnya, bintangnya dan sebagainya. Gitu. Tapi Bagaimana dengan di Indonesia sekarang alhamdulillah sudah mulai gini, Mas. Sudah mulai kalau film itu kan audiovisual ya. Jadi nggak tahu orang di belakangnya siapa. Mungkin karena kehebatan media sosial, akhirnya siapa penggarapnya tahu. Itu akhirnya ada tuh pada dikenal yang namanya Kimo Stambul, ada Joko Anwar, ada Awi Suryadi, kemudian ada siapa tuh yang perempuan itu. Miles. Tapi sekarang malah konsentrasinya ke horor-horor. Ya ramenya horor mas, gitu. Orang sengaja menakut-nakuti diri sendiri, gitu kan. Karena film komedi tidak cukup menghibur, gitu kan. Film serius melelahkan. Gitu. Istilahnya menakut-nakuti diri sendiri dengan cara berjamaah, gitu kan. Karena mereka meskipun takut karena banyak orang, gitu, merasa cukup teteg lah, gitu kan. Nah, tapi dari sini, apakah akan terjadi pergeseran lagi setelah dari horor yang menghibur itu, gitu ya? Setelah tahun ini atau 5 tahun terakhir, gitu kan, didominasi oleh horor, akan bergeser menjadi apa? Kalau pergeseran alamiah mas ya. Kalau pergeseran alamiah, gitu. Sekarang aja yang romantis udah mulai muncul lagi. Mulai muncul.
Kemudian karya-karya Mas Hanung juga oke-oke juga. Cuma kadang ya kalau misalnya bicara industri dan bicara esensi estetika, Iya. kadang suka nggak ada korelasi tuh Mas. Ngelus dada. Di bioskop nggak laku Mas. Tapi di festival kan banyak menangnya. Iya. Banyak menangnya. Tuh. Ya mudah-mudahan Mas Garin nggak frustasi juga, Mbak Mira Lesmana nggak frustasi juga. Riri juga sekarang udah mulai ikut gituan. Termasuk Ahmad Yusuf, Deddy Setiadi misalnya. Ahmad Yusuf udah sepuh ya. Udah sepuh. Pada di Setiadi. Kemudian di Cirebon ini ada Mas Abka ya. Mas Abka. Mas Abka itu. Mas Abka apa Cinta Merah Putih tak apa itu? Senyum Merah Putih. Senyum Merah Putih ya, mudah-mudahan terus-terus aja ya di ini, siapa tahu menjadi apa namanya, menjadi bukan genre ya, menjadi tren terhadap perfilman nasional walaupun berangkat dari hal-hal yang lokal. Nah, berkaitan dengan yang lokal, kemungkinan seperti apa jika kawan-kawan di Cirebon mencoba mengeksplorasi hasanah kebudayaannya sendiri, karena di bawahnya tempat juga saya pikir cukup menarik, selain yang sudah sangat populer ya, misalnya Baridin sudah sangat populer. Saya melihat ada misalnya folklore tentang Kimardiah misalnya, atau di beberapa tempat bahkan di Kabupaten Cirebon di wilayah Mundu itu ada satu komplek pemakaman disebutnya sebagai makam Ki Lobama. Itu penyebar dakwah Islam pertama di Cirebon 300 tahun sebelum Pangeran Cakrabuana. Jadi konon Pangeran Cakrabuana sebagai orang yang kemudian menyebarkan agama Islam di Cirebon itu belajar secara batin kepada Ki Lobama gitu ya. Karena Ki Lobama itu abad 11-an, kemudian Pangeran Cakrabuana abad ke-14-an gitu. Nah, ini menarik karena di zaman sebelum mengenal Islam di Cirebon itu ada istilah syariat jeung Rasul. Ya maksudnya ke hari ini kemudian dikenal sebagai Islam gitu kan. Nah, di tempat yang lain juga ada yang saya pikir kalau kita bicara tentang Sunan Gunung Jati, mohon maaf bukan apa-apa, tapi ini sudah sangat populer juga gitu kan. Dulu pernah ada garapan film tentang Fathahillah juga gitu kan. Kemudian atau beberapa hal yang terkait dengan ketokohan Cirebon yang hari ini sebenarnya banyak tapi apakah tidak cukup menarik minat untuk diangkat gitu. Seperti Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksan misalnya. Atau folklore yang selama ini berkembang di desa-desa di Kabupaten Cirebon yang terkait dengan mitos, dengan mitologi. Kayak Kimardiah itu kan folklore semi mitos gitu kan. Kita kenal sejak kecil gitu. Memangnya duit Kimardiah padu ngarabu baik gitu kan. Nah, itu kan ada pameo semacam itu gitu kan. Bagaimana peluang kawan-kawan Cirebon untuk menggali hasanah kebudayaan lokalnya? Kalau bicara peluang ya ada lah. Kita nggak boleh pesimis juga kan. Cuma kan permasalahannya gimana kita kenal kalau misalnya nggak dikenalin ya. Ya kan? Yang memahami, yang tahu. Kalau nggak ngasih tahu, ya nggak mungkin kita tahu. Gitu. Kemudian kan ada juga kan, tidak bisa tidak, pasti ada hal-hal yang memang mempengaruhi. Ya kajian juga kan harus. Apa itu tidak atau cukup dengan puasa kemudian akhirnya bisa mengenalkan, nggak juga. Modalin lah mereka. Modalin mereka. Ingat nih, dana abadi kebudayaan kalau tidak salah di Kementerian Kebudayaan, dana abadi kebudayaan kalau nggak salah per tahun anggarannya itu sekitar 150 miliaran lah. 150-an. Kemudian dana abadi untuk film lah ya. Untuk film aja. Film. Untuk pendidikan dan dalamnya itu adalah pendidikan film itu sampai di 137 miliar loh Mas. Itu dana abadi kebudayaan. Kadang teman-teman nggak tahu itu. Itu setiap tahun sampai 5 tahun? Ya,
Nggak tahu sekarang udah reka pusing lagi sih mas. Hmm. Udah mulai reka pusing lagi kan. Itu Sudah ya berarti perkembangan harap. politik lah. Iya. Tapi minimalnya berarti dari Kementerian Kebudayaan sebenarnya ada. Hmm. Ada. Cuma kadang kita juga nggak tahu kan. Hmm. Makanya ngobrol lah. Orang kesenian jangan sampai apa buta sama politik juga. Hmm. Harus tahu lah gitu kan. Kita nggak cukup cuma begini-begini aja gitu tuh, nggak cukup gitu. Makanya bergaining posisi dong. Dan Dengan kita harus punya keberanian dong. caranya Caranya harus tahu. harus tahu. Kita buka, ya jangan alergi lah gitu loh. Hmm. Kita buka link, kita buka komunikasi, kita buka apa sehingga kita tahu. Jangan mau dibodohin terus ya. Hmm. Hanya pusing kan. Hmm. Di satu sisi kita punya idealis gitu. Di satu sisi untuk mewujudkan idealis juga kan harus ada. Itu kan. Dan itu hak loh. Ya. Hak. Mungkin ada orang-orang, hanya orang-orang tertentu saja ya memanfaatkan seperti itu. Hmm. Gitu. Ada loh mas. Ya. Gitu. Ya mudah-mudahan tetap masih ada. Gitu. Hmm. Walaupun sekarang udah mulai di kepemerintahan itu udah mulai apa efisiensi, udah mulai apa gitu kan. Pemangkasan besar-besaran. Tapi bukan berarti tetap saya kira untuk kebudayaan karena identitas bangsa kita ini adalah budaya kita. Itu sepertinya akan di apalagi sekarang gubernur kita ini oke juga nih. Gitu. Gubernur kita oke juga kan. Budaya tidak hanya sekedar apa namanya? Sekedar pertunjukan. Tidak hanya sekedar obrolan gitu kan, tetapi saya kira bisa lah Mas Edeng beberapa teman budayawan di sini untuk bisa audiens dengan beliau. Terbuka loh Kang Deddy tuh. Ya. Enak orang lelah ya. Masa mungkut sampah aja bisa dia dan berani mungkut sampah bersih gitu. Apalah masa mengutin mutiara-mutiaranya nggak bisa. Ya itu ya butuh lah. Cuma kan perlu spion dia juga kan. Ya ngeliriknya ini mana nih yang tap-tap dan mana nih yang gitu loh. Ya. Maksudnya tuh dan mana yang sampah. Mungkin Harus bisa lah. Mungkin nggak ada mecenas di Cirebon yang kemudian Sangat mungkin. Catat loh, Cirebon itu beda sama yang lain. bedanya. Itu bedanya. Beda lah. Ada juga beda. Budaya juga beda. Ya kan? Mungkin bisa jadi kan Pak Gubernur kolaborasi sama Cirebon. Cuma nggak tahu nih kalau misalnya ada wacana pemekaran provinsi kan. Gitu, gedung negara nih. Nanti kan gubernur salah katanya mau di gedung negara juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ngobrol Di sana. itu yang esensi lah. Dia nggak pelit kok. Artinya ngobrolnya nggak pelit. Gitu. Kalau misalnya benar, karena butuh mutiara-mutiara yang bagus di tingkatan-tingkatan lokal. Jangan sampai nangis lagi beliau ngelihat banjir. Karena di atasnya nggak benar itu. Ya iya. Puncak. Gitu. Oke juga. Ke Cirebon kemungkinan nangis lagi nggak? Nangis lah gitu. Nangis. Ya mudah-mudahan karena banyak Cirebon tuh unik ya. Unik ya kan? Kita pernah Cirebon itu selain budaya-budaya yang ada, sekarang budaya-budaya akulturasi budayanya kenceng juga. Iya. Itu di Cirebon itu. Nah, nanti mah kali-kali diundang tuh aktivis perempuan, aktivis ya nyangkut kebudayaan juga sih kan? Iya. Nah, sekarang gaya sudah oke juga kan kenapa? Kalau Gitu kan. obrolan SB udah oke kenapa? obrolan sebelum dilantik, wali kota dan wakil terpilih itu disarankan untuk mengurus keraton terlebih dahulu oleh gubernur. Jangan mancing-mancing saya, Mas Ade. Jangan mancing-mancing saya. Saya nggak pusing juga yang gitu-gitu. Sensitif ya? Saya nggak ini. Jadi sultan saya siapa? Bingung. Gitu. Saya kemarin akhir tahun kemarin saya ke Solo ya. Ke Solo. Mungkin karena saya pendatang. Kayaknya enak ngobrol sama mereka orang internal di sana itu. Daripada Saya di sini ngobrol sama siapa? Nanti sama Mas Edeng ini. boleh. Ya. Udah saya Cirebon dengan itu pakar sejarah di identitas juga. Cirebon yang konon katanya punya kebudayaan sangat bagus. Bahkan Sangat pusar tinggi, bumi, pusar bumi kenalnya, gitu kan. Jangan cuma muser aja gitu loh. Ya. Gitu. Gitu. Kalau muser nggak jalan-jalan Mas. Oke. Gitu. Termasuk ya beberapa kebudayaan dalam hal ini salah satunya kesenian ya naikin lah gitu kan. Gitu. Dan sekarang komunitas-komunitas film terutama itu kan ada nih. Karena setiap tahunnya itu kayak SMK itu kan
ada festivalnya FLS2N, FLS2N ya kan, dan salah satunya itu ada filmnya kan, nah filmnya. Dan itu penting sekali, dan mudah-mudahan di sekolahnya itu nggak salah tuh milih jurinya gitu. Nah? Di sekolah nggak salah milih juri atau nggak salah milih pelatih, Nah, mentornya. iya nggak tahu. Kalau di Cirebon kira-kira kemungkinan untuk apa ya? Dulu sempat ada Arifin Senur ya, beberapa kali bikin semacam garapan di Cirebon gitu. Dan Mas Nano juga almarhum gitu kan, Nano Riantiarno. Hari ini Mas Kur melihat peta perfilman di Cirebon seperti apa? Saya udah jarang ngobrolin film nih di Cirebon. Ngobrolin apa aja? Tahu ini nih film di Cirebon. Tapi kelihatannya ada syuting, ada syuting. Ada syuting. Cuma kadang suka prihatin gini nih. Casting Casting iya. Daftar castingnya segini, produksinya enggak. Nggak ada. Kalau produksinya iya, tapi buat apa? Itu. Ini mapian seperti itu dibuang tuh, Mas Eden. Bukan saya yang bertanggung jawab. Enggak, maksudnya itu kan tahu juga kan, gitu kan maksudnya itu. Ada di media, di apa? Casting. Bayar castingnya sekian, gitu. Ya nggak apa-apa kalau produksi mah. Kalau nggak produksi apa? Itu. Ya. Kemudian kalau produksi, jadi nih filmnya buat siapa? Ya kan? Karena film itu adalah salah satu media komunikasi, Mas. Iya. Yang harus disampaikan kepada komunikannya, kepada penerima komunikasi itu. Sekarang film dibuat-buat aja, disimpan buat apa? Gitu. Dengar-dengar beberapa waktu lalu ada pertemuan soal mau mendirikan komisi film dan televisi di Cirebon. Di mana tuh? Saya dengar informasi beberapa senior di perfilman yang berdomisili di Cirebon kumpul kembali untuk membuat komisi film dan televisi kalau tidak salah, KFT itu. Bagus tuh. Gitu. Bagus. Nanti saya berapresiasi. Sebagai produser atau sebagai mecenas? Sebagai pencinta aja. Saya penikmat ya. Saya penikmat. Mas Edenya butuh apa dari saya? Ais. Nanti kita ngobrol di belakang sama Bang Dedi. Bang Dedi punya garapan menarik, termasuk ada rancangan untuk bikin film pendek yang dikirim ke Piala Oscar. Oh gitu? Iya dong. Ada rancangan film untuk Hari Pendidikan Nasional, Hari Anak, kemudian untuk Hari Perempuan. Bang Dide Salya, Dedi Stokun. Oh, Dedi Stokun. Oh iya. Itu. Iya. Kemudian ada juga yang berbasis folklore dan berbasis sejarah. Gitu. Kalau Mas Kur berminat, tidak sekadar jadi pecinta, gitu, tapi sekaligus sebagai mecenas misalnya atau produser. Jangan mancing-mancing situ kan. Saya nggak mancing. Saya mengarahkan aja gitu kan. Sejalan aja. Yang penting mah jangan bikin Jangan bikin nafsu. Bikin nafsu. Kemudian jangan pada sombong gitu kan. Saya sekarang udah mulai meninggalin kalian sombong-sombong. Karena saya takut sekarang udah mulai begini nih. Gitu, udah mulai begini. Daripada bikin filmku dan roadshow ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus kan, menurut saya tidak salah sih, tetapi tidak salah tetapi menyedihkan sebenarnya. Karena tetap aja anak sekolah itu kan pasti komparasi ya, artinya membandingkan. Ngapain gini, nonton aja di bioskop. Nah, gitu, pasti kan. Begitu, gitu kan. Jika, apalagi kalau film itu nggak bagus. Gitu Mas. Iya. Ada yang nanya ke saya pernah. Kalau buat film tuh berapa sih? Gitu. Buat film, ini kata saya tuh buat konsumsi apa gitu kan. Karena film nasional itu kan sekarang itu antara bisa di 10 sampai 25 miliar. Iya. Gitu kan, atau 15 sampai di 30. Malah ada yang lebih, tergantung kebutuhan itu. Tapi di minim-minimnya itu segitu. Sekarang. 20 sampai kalau kurs dolarnya tinggi lagi ya akan tinggi lagi. Begitu. Dan bisa ya. Di Cirebon bisa begitu, segitu. Nggak ada yang nggak mungkin lah sebenarnya sih. Sok mangga di ini kan bergain dengan siapa? Iya.
Dan yang penting itu muaranya. Kalau bicara sama pengusaha, bicaranya kan bicara hasil, Mas. Oh iya, Jangan pasti. sampai lupa Itu itu. bicara HPP kalau udah kayak gitu. Iya. Karena datang ke pengusaha, buat ini. Misalnya datang Iya. ke pengusaha siapa. Ini kita mau produksi. Tanya, oh iya. Ini buang duit, apa mau ngasilin duit kan gitu Nah, kan, gitu iya, kan. itu. Itu. Ini bicara selera juga kan akhirnya kan. Hmm. Selera juga genrenya seperti apa. Oh, ini penontonnya minat enggak nih yang ada gini. Nanti ujung-ujungnya starnya siapa? Bintangnya siapa? Nggak ditanya sutradaranya siapa loh. Iya. Bintangnya siapa? Gitu. Bintangnya siapa? Ya, kemudian akhirnya kesananya itu yang garapnya siapa? Kan gitu. Baru penulis Itu otomatis skenario. kan? Ya. Otomatis kan itu. Yang garapnya siapa? Ya kalau misalnya dari Stukun mah udah dikenal lah. Hmm. Gitu. Udah paham lah. Paham ya. Bagi orang yang paham. Gitu. Mas Nur punya harapan apa terhadap kawan-kawan perfilman di Cirebon? Harapannya tetap apa namanya, tetap yang terpenting itu biasanya berawalnya dari ide dulu. Ide kreatif dulu. ya. Artinya jangan mimpi dulu. Mimpi boleh sebenarnya. Iya. Cuma kan kalau mimpinya terlalu berlebihan itu sakit juga kan, gitu kan. Pasti. Sakit juga. Kemudian jangan sampai salah kayak tadi Mas Edeng yang dampinginnya. Iya. Kalau bahasa kerennya mah tutornya. Kalau bahasa lebih kerennya aja gurunya. Iya. Itu. Jangan sampai baru aja tukang angkat-angkat kabel di film gitu kan, kemudian dia saudara. ngajarin. Kan begitu, Mas. Rata-rata begitu. Dulu. Di mana? Dulu. Di sini. Oh, di sini. Iya. Dulu. Iya. Cuma motret aja ketika ada syuting film itu. Tiba-tiba jadi sama artisnya jadi Kameramen. kurikulum kita. Kurikulum kita. Kurikulum kita ini. Kemudian akhirnya kan ngumpulin apa kan? Terlibat dalam produksi. Gitu. Padahal dalam produksi gitu. Padahal dari sekian ratus kru itu biasanya banyak kasihan itu. banyak yang tidak saling mengenal sebenarnya. Iya. Karena di vendor-vendor kan. Enggak. Misalnya Katanya sama satu orang aja, orang Cirebonnya. Bang, ini dong, ini kasih dong, saya mau foto di sama casting itu. dong. Saya gitu. Sebentar. Saya di casting atau saya mau foto agar kurikulum VT saya bertambah? Gitu. Ya kalau ada kesempatan lebih enaknya kan di casting. Iya. Nggak usah di casting, lah main aja walaupun cuma lewat. Oh, main dong. Cameo. Iya. Kalau misalnya kita membantah juga, oh kamu nggak main juga, main walaupun lewat ya. Oh saya tuh untuk jadi pendamping, untuk jadi pembimbing, Iya. carilah yang kira-kira oke lah. Banyak di Cirebon itu mutiara-mutiara hebat. Kemudian yang berpengalaman, catat tidak hanya patokannya itu punya pendidikannya, enggak gitu loh. Iya. Gitu. Kita hitungannya pengalaman aja deh. Pengalaman ikut misal ke punten-punten, misal ke Mas Garin, punten-punten ikut ke Mas Dedi Setiadi, itu Iya. kan orang hebat tuh. Kan ikut ke ini, itu aja. Gitu. Dan continuity-nya jelas dan punya ide-ide idealisnya juga jelas gitu kan. Sehingga dalam tanda kutip tidak menjadi penipu-penipu itu. Kasihan kata siapa sih masyarakat itu, anak-anak apalagi masa remaja pengen jadi artis kan. Jadi banyak penipu di sini. Enggak bilang seperti itu, tapi usahakan tidak ada lah yang begitu. Misalkan tidak ada. Gitu. Walaupun produksi apa, makanya asik juga kalau misalnya kita pengen ada festival film Cirebon itu kan. Gitu. Pernah ada itu. Pernah ada, cuma kan Berapa nggak kali tahu. ya? Mungkin ke faktor dukungan di yang lain. Dan Iya. saya yakin kalau misalnya peserta bakal banyak. Cuma kalau misalnya kan harus ada program, Mas. Tahun ini tuh filmnya kayak gini nih. Iya. Kan tahun ke depan, jadi teknonya juga kan harus memahami gitu. Tidak hanya teori filmnya aja gitu kan. Dan yang paling prihatin sekarang itu, sangat kekurangan itu adalah penulis gitu. Penulis yang punya ide kreatif tentang kepenulisan. Kalau untuk di lapangan, untuk ngambil apanya, cut action, apa tuh masang-masang ini banyak, Mas. Banyak. Tapi untuk menulis blueprintnya, Iya. ceritanya, nadanya dari film itu nanti akan jadinya, itu yang kurang, Mas. Termasuk aktor Jajan sebenarnya. nggak ada. Aktor di Cirebon Gitu. juga. Aktor bisa di inilah Bisa gitu. di up, ya. Aktor bisa di inilah, cuma yang namanya nulis cerita, Sutradara terutama. itu jarang, Mas. Jarang. Sehingga saya pernah dengar itu, nggak tahu bener atau enggaknya, ada produksi film di Cirebon itu nggak ada skenarionya. Wah, oke juga lah, nggak apa-apa berarti. Oke ya, Iya, konten aja, eksperimentasinya. konten tempel-tempel gitu.
Tapi biasanya semuanya itu berawal dari blueprint, dari catatan gitu kan dan sebagainya. Itu konten aja punya catatan segala macam. Gitu. Apalagi film yang punya alur gitu. Masa cuma saya tempel kasihan juga kan. Iya, kolase. Oh ini pernah nih, kolase masukin dan sebagainya. Ada disiplin ilmu film itu karya ilmiah, Mas. Iya. Punya aturannya, Mas. Tidak hanya sekedar gitu-gitu aja. Iya, bisa, cuma kan akhirnya dinikmatinya nggak enak juga kan. Itu. Apalagi film, persentuhannya kan dengan teknologi juga, Mas. Apalagi sekarang teknologi udah sangat berkembang. Dengan pengusaha terutama, kan harus deal-dealannya harus jelas. Ya kalau pengusaha pasti ngobrolnya itu kan, ini kita mau nyumbang. Atau ini bisnis kan gitu bisnis, kan. itu. Ini kan bisnis. Kalau misalnya bisnisnya presentasikan yang bagus lah ke pengusahanya. Oke. Jadi begini urusan hasil kan mudah-mudahan jadi hasil. Gitu. Begitu. Atau mau berarti saya ini bakar uang nih, oh ya dah. Mending kalau bakar uang itu. Kalau bakar uang bisa jadi ya kalau misalnya hilang ya. Baik, untuk urusan itu nanti kita bicarakan di belakang layar aja, Mas Kur. Akan lebih intens di belakang nanti. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, berikut pembicaraan kami bersama Mas Kurnadi sebagai pemerhati film sekaligus juga mecenas, dan untuk pembicaraan yang lebih konkret, yang lebih real terkait dengan bagaimana produksi sebuah film diselenggarakan, terkait juga dengan berapa modal yang dibutuhkan, akan kami bicarakan di belakang panggung. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih banyak sudah mengapresiasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.